Bagi Danu, malam itu adalah malam paling beruntung sekaligus paling sial dalam hidupnya. Tersesat di dalam hutan larangan setelah motornya mogok, ia pasrah dilingkupi kabut tebal yang dingin. Namun di tengah keputusasaan itu, ia melihat seberkas cahaya dari sebuah rumah panggung kayu yang anggun. Di sanalah ia bertemu Arini. Perempuan itu memiliki kecantikan yang tidak masuk akal untuk seorang yang tinggal di tengah hutan belantara. Kulitnya seputih susu, rambutnya hitam panjang terurai beraroma melati segar, dan tatap matanya begitu teduh namun menghanyutkan. Malam itu Arini merawat Danu dengan kelembutan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan setelah pertemuan itu, Danu yang sudah jatuh cinta buta memutuskan untuk meminang Arini dan membawanya tinggal di pinggiran desa. Pernikahan mereka berlangsung khidmat, meski anehnya, tak satu pun keluarga Arini yang datang. Arini hanya mengatakan bahwa ia sebatang kara. Kehidupan pernikahan mereka awalnya seperti mimpi. Arini adalah istri yang sempurna, penurut, pandai mengurus rumah, dan selalu tersenyum. Namun lambat laun, Danu mulai menyadari beberapa kejanggalan yang mengusik logika. Aroma yang tak pernah hilang. Rumah mereka selalu sewangi bunga kamboja, kuburan, dan kemenyan, bahkan saat Arini tidak memakai parfum apapun. Menu makanan yang asing. Arini tidak pernah terlihat makan nasi atau lauk panggung seperti manusia biasa. Ia hanya sering terlihat meminum air bunga mawar di sudut dapur saat malam buta. Tamu tak diundang. Setiap malam Selasa Kliwon, halaman rumah mereka selalu dipenuhi oleh lolongan serigala dan burung hantu yang bertengger rapi, seolah sedang memberi hormat kepada seseorang di dalam rumah. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Danu terbangun pukul 2 dini hari karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat ia meraba sisi ranjang, Arini tidak ada di sampingnya. Danu berjalan pelan menuju dapur. Namun langkahnya terhenti ketika melihat pintu belakang rumah terbuka lebar. Di bawah sinar bulan purnama, ia melihat sesosok siluet berjalan masuk ke arah hutan larangan. Tanpa pikir panjang, Danu membuntutinya. Makin jauh masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan besar seolah bergerak membuka jalan. Danu terus mengikuti sosok berbaju hijau penyembur aura mistis itu hingga tiba di sebuah air terjun tersembunyi. Astaga! Bisik Danu, napasnya tercekat di tenggorokan. Di depan matanya, Arini tidak lagi berjalan di atas tanah. Ia melayang setinggi 2 meter, mengenakan mahkota emas kuno yang berkilau. Wajah cantiknya memancarkan aura magis yang amat kuat, namun matanya kini sepenuhnya hitam pekat tanpa putih mata. Di sekeliling air terjun tersebut, ribuan makhluk dengan wujud mengerikan, mulai dari genderuwo raksasa, siluman ular, hingga banaspati yang menyala berlutut dengan khusyuk. Mereka semua menundukkan kepala, memberikan sembah kepada istri Danu. Arini adalah Kanjeng Ratu Anindita. Suamiku Dan, sebuah suara bergema langsung di dalam kepala Danu, penguasa mutlak seluruh jagat gaib di hutan tersebut. Meskipun bibir Arini tidak bergerak, Arini perlahan membalikkan badannya, menatap langsung ke arah semak-semak tempat Danu bersembunyi. Senyumnya manis namun menyiratkan kengerian yang tak berdasar. Kau telah melihat istanaku. Kini, tidak ada jalan untuk kembali ke dunia manusia. Danu mencoba berlari, namun kakinya terasa kaku seolah menyatu dengan akar-akar pohon. Makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya mulai menoleh, menatapnya dengan mata merah menyala. Arini melayang mendekat, membelai pipi Danu yang dingin dengan tangannya yang sekaku es. Sejak malam itu Danu tidak pernah kembali ke desanya. Warga hanya menemukan motornya yang berkarat di pinggir jalan hutan. Sementara Danu kini ia duduk di samping takhta sang Ratu Jin, menjadi raja yang terjebak selamanya dalam keindahan semu dunia tak kasat mata.